Sekarang sumber air sedekat, begitulah narasi bahagia yang datang ke telinga kita, datang ke rakyat, datang ke nelayan pesisir, ke petani desa yang masih jalan kaki berkilo-kilometer demi setetes air bersih. Bahkan ada yang masih gunakan perahu kecil untuk menyeberang pulau. Ada juga yang berharap hujan turun biar bisa masak ikan, nasi, masak umbi-umbian, sayur, bisa bikin kopi untuk presiden, gubernur, bupati, kepala desa yang berkunjung. Namun harus kita akui bahwasanya sumber air dekat nampak seperti omon-omon pejabat publik yang lupa bahwa air bersih sudah jadi barang mewah akibat kebijakan yang salah haluan alias keluar dari semangat Pancasila. Bumi dan seluruh kandungannya justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, dan di saat yang sama pejabat mendukung dari depan maupun sembunyi-sembunyi di belakang layar terkait perdagangan air bersih. Jadi apa yang sebenarnya terjadi adalah pembiaran terhadap bisnis air yang memperkaya yang sedikit dan memiskinkan yang banyak. Lantaran sistem ekonomi kita longgar dan mudah dimanfaatkan perusahaan air publik oleh orang-orangnya, banyak lupa bahwa BUMN dan BUMD milik publik seharusnya bekerja untuk publik. Ironisnya, tatkala air diperdagangkan, segelintir orang mengendalikan sumbernya. Pemerintah kita justru sibuk bicara proyek besar yang tak pernah selesai, bicara dari hulu ke hilir, tapi kacau balau, ujung-ujungnya dana hilang, proyek mangkrak, pelayanan publik jalan di tempat, anggaran tak jelas, korupsi merajalela, selanjutnya rakyat dipaksa bayar mahal hanya untuk hidup layak. Saudara, sistem kita benar-benar sengaja dibuat gagal. Pejabat kita setengah hati sediakan air bersih gratis dan layak bagi rakyatnya lantaran sibuk urus bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan, korupsi di sana dan di sini. Setelah air, sekarang bersiaplah beli udara oleh karena kapitalisme ekstrim sudah buka jual beli oksigen di pasar. Jangan heran kalau ada yang suka bumi hancur, hutan habis, laut tercemar, udara dipenuhi emisi biar hak dasar oksigen jadi produk premium di pasar. Di India dan China, kualitas udara sudah paling buruk hingga warga di sana terpaksa beli udara segar dalam botol. Di Kanada dan Australia, startup seperti Vitality Air dan Ateir menjual udara pegunungan ke kota-kota besar di Asia dengan harga lebih mahal dari bensin. Lebih jauh lagi, polusi udara sebabkan 8,1 juta kematian global pada tahun 2021, menjadikannya faktor risiko kematian terbesar di dunia setelah tekanan darah tinggi. Selanjutnya, hampir 2.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap hari akibat polusi udara, menunjukkan risiko kesehatan terbesar kedua bagi anak-anak dalam sejarah dunia. Di Jakarta, lebih dari 29 juta orang terpapar tingkat polusi udara tidak sehat selama lebih dari setengah tahun 2023. Dari bulan Juni hingga akhir tahun, dampak polusi udara tidak sehat setara dengan 8 hingga 10 kali lipat dari pedoman WHO. Tak hanya itu, ekstraksi dan pemrosesan sumber daya sumbang lebih dari 60% emisi gas rumah kaca dan 40% dampak kesehatan terkait polusi udara, menjadikannya pendorong utama krisis iklim dan polusi. Artinya, ketika kebutuhan dasar seperti air dan oksigen dijual belikan, maka sejatinya ada yang diam-diam menghendaki kerusakan bumi, kerusakan hutan, kerusakan ekosistem. Kalau dulu air kita gratis jadi berbayar, maka udara, oksigen kita sudah alami hal serupa. Pemilik modal dan pejabat yang aktif menghancurkan bumi sekaligus jual solusinya.